Jadi terakhir kita kemarin bahas tentang fungsi, operasi fungsi. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang turunan fungsi. Secara sederhana, turunan fungsi itu adalah menurunkan pangkat variabelnya. Jadi pada suatu fungsi itu, misalkan salah satunya kemarin misalkan fx sama dengan e kuadrat plus 5x misalkan plus 2 misalkan. Nanti di sini pangkat-pangkat dari variabelnya ini diturunkan. Jadi ini nanti konsepnya bagaimana tentu ini yang kita bahas. Jadi sekali lagi secara sederhana turunan itu menurunkan pangkat variabelnya. Nah, di sini walaupun di beberapa referensi itu bisa langsung begitu ada definisi terus caranya atau apa gitu. Nah, di sini kita akan apa namanya? Pecah begitu dengan jenis-jenis fungsinya. Pertama fungsi konstan. Fungsi konstan di sini formulanya adalah fx sama dengan k. Nah, di sini ini kan variabelnya x ya. Nah, di sini tidak ada variabelnya. Tidak ada variabel yang melekat pada konstanta atau pada bilangan yang lain di sini. Nah, dengan k adalah konstanta. Jadi fungsi konstan itu misalkan contohnya fx sama dengan 7 misalkan. Jadi kalau kemarin kan misalkan di sini, kalau F2 berarti kan sama dengan 2 kuadrat gitu ya. Mengganti X-nya dengan 2 plus 5 kali 2 tambah 2, 2 yang ini. Nah, kalau Fx sama dengan 7, berapapun X-nya, misalkan F1, maka tetap sama dengan 7. Kalau F min 5, ya tetap sama dengan 7 karena tidak ada X di sini. Makanya biasanya apa namanya grafiknya itu kalau digambarkan di sumbu X ini sumbu Y, jadi di sini 7 dia adalah garis lurus begini. Berapapun nilai X-nya, Y-nya 7. X-nya di sini, X-nya negatif, ya tetap sama dengan 7 begitu. Jadi ini adalah grafik, nanti kita bisa menuliskan Y sama dengan 7 misalkan. Jadi ini grafik Y sama dengan 7 begitu. Makanya disebut dengan fungsi konstan. Nah, kalau fungsi konstan bagaimana? Jadi kalau di sini tidak ada variabelnya, maka turunannya pasti sama dengan 0. Begitu. Jadi berapapun di sini bilangannya, selama tidak ada variabel di situ, pasti turunannya sama dengan 0. Contoh misalkan fx sama dengan 2. Fx sama dengan 2, maka di sini turunan itu disimbolkan dengan apa namanya ini? Tanda petik 1 begitu ya, atau F aksen, F aksen ya. F aksen X itu sama dengan 0 karena di sini 2. Kalau yang nomor 2 sama di sini F aksen X juga sama dengan bentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau tidak ada variabel di sini pasti turunnya sama dengan 0. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi identitas namanya. Fungsinya adalah fx sama dengan x. Di sini tidak ada contoh yang lain selain ini. Kalau bentuknya tidak seperti ini, berarti bukan fungsi identitas namanya. Kalau misalkan fx sama dengan 2x, misalkan. Nah, di sini ada duanya, bukan fungsi identitas sudah. Jadi di sini tidak ada contoh yang lain selain ini. Kalau bentuknya seperti ini, maka turunannya sama dengan 1. Sekali lagi, fungsi identitas tidak ada contoh yang lain selain bentuk fx sama dengan x ini. Nah, di sini kalau secara konsep karena di sini x-nya x di sini pangkat berapa?
pangkat 1. Nah, ketika 1, karena tadi konsepnya adalah turunan itu adalah menurunkan pangkatnya, jadi 1 diturunkan 1 atau dikurangi 1 menjadi 1 dikurangi 1, 0. Nah, maka habis di sini ini variabelnya gitu. Pangkat 0 kan semua bilangan atau semua apapun dipangkatkan 0 kemarin itu sama dengan 1. Nah, gitu, Mas. Nah, bisa, bisa. Oke, itu fungsi identitas. Kemudian di sini fungsi pangkat ini yang sebenarnya akan banyak dibahas ya sebenarnya. Jadi di sini fx sama dengan x pangkat n dengan n adalah bilangan rasional, maka turunannya itu jadi pangkatnya dikurangi 1. Kemudian di sini sebelum dikurangi di sini diturunkan ke sini dulu. Jadi di sini turunnya adalah n kalikan x tetap pangkatnya dikurangi 1. Jadi misalkan contoh yang tadi fx sama dengan x kuadrat misalkan. Duanya pindah ke depan. Jadi f aksen x di sini duanya ke depan, x pangkat 2 dikurangi 2 kurang 1 ya 1 ya. Nggak usah ditulis pangkatnya kalau 2 pangkat 1. Jadi sebenarnya sesederhana ini sebenarnya konsep dari turunan itu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, di sini beberapa contoh dari turunan. Jadi kalau misalkan yang nomor 1 ini turunan dari x pangkat 3. Berarti di sini f aksen x-nya sama dengan 3 x pangkat 3 min 1. Oke, 3 x pangkat 2. Oke, kemudian kalau yang ini f aksen x di sini 100 x pangkat 100 itu berapa? 9. Oke. Kalau yang ini 5-nya ini tetap kita tulis dulu 5. Ininya turun jadi 50 x pangkat 49. 50 kurang 1. Oke, ini kita kalikan ini 5 kali 50 220 x pangkat 49. Nah, kalau yang ini sama dengan 4 x pangkat min min 3 atau min 5. Jadi ini adalah min 4 min 1 ya. Maka di sini min 4 x pangkat min 5. Ya, kalau negatif semakin kecil intinya ya, akan bilangan semakin besar. Kalau yang ini yang terakhir f aksen x sama dengan sepertiga x pangkat sepertiga dikurangi 1. Sepertiga x. Sepertiga kurangi 1 berapa? Berapa lah? Sepertiga kurangi 1. Sepertiga dikurangi 1. Sepertiga dikurangi 1 itu adalah 3/3. 1 dikurangi 3 min 2/3. Di sini min 2/3. Nah, ini nanti kalau pangkatnya pecahan seperti yang kita pelajari kemarin, kita bisa merubah dalam bentuk akar. Jadi saya ingatkan kalau kemarin kan bentuk akar misalkan di sini M akar dari X pangkat N, maka X-nya sama dengan N per M. Pangkat ini tetap, ini jadi di bawah. Jadi secara otomatis kalau akar di sini, kalau tidak ditulis berarti di sini berapa? Wah ya. Jadi kalau misalkan ada X misalkan tanpa ditulis berarti di sini adalah X pangkat 1/. Bentuk kayak gini kalau diperlukan bisa juga dirubah dalam bentuk pangkat. Tapi karena di sini soalnya dalam bentuk ini, jawabannya boleh dalam bentuk ini dulu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi itu kalau apa namanya?
satu suku begitu, satu variabel yang pangkatnya tadi macam-macam, ada sampai pangkat 50, ada yang pangkat 100 dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan fungsi seperti yang saya tuliskan di awal tadi bisa dijumlahkan dengan sebenarnya fungsi-fungsi yang lain. Makanya kalau tadi saya bilang kita di sini tadi dipecah ada fungsi pertama tadi fungsi konstan, kemudian fungsi identitas, kemudian fungsi yang pangkat begitu. Nah, secara umum memang fungsi itu memuat ke semuanya itu. Atau di sini disebut dengan penjumlahan. Jadi di sini fungsi pertama ditambah fungsi yang lain. Kemudian nanti kalau penjumlahan gimana? Ya tinggal diturunkan, kemudian tetap penjumlahannya ya tentunya diturunkan begitu. Kalau pengurangan ya sama, tinggal fungsi yang ini diturunkan, hasilnya juga diturunkan itu nggak ngaruh apa-apa. Artinya bentuknya itu bisa langsung masing-masing diturunkan begitu. Contoh misalkan seperti ini. Jadi ini kan kalau tadi ini adalah fungsi konstan, ini adalah fungsi yang x-nya pangkat 1, ini adalah fungsi yang x-nya pangkat 2 begitu. Jadi secara ini kan diturunkan masing-masing begitu saja sebenarnya. Jadi biar apa namanya dirinci dari awal tadi. Jadi kalau bentuknya kayak gini, jadi turunannya itu ini sama dengan kalau yang ini 6 kali 2x. Yang ini 7. Ini kan habis ya. Ini 0. Jadi turunannya adalah 6 kali 2, 12 X min 7. Jadi untuk lebih prosesnya boleh nanti di sini tulis 2 min 1 gitu boleh. Atau bahkan seandainya misalkan langsung di sini, berarti kan konsepnya adalah pangkatnya dikali sama ini gitu ya. Ini langsung 12 X min 7 begitu. Boleh silakan. Yang penting kalau masih bentuk fungsinya adalah penjumlahan dan pengurangan seperti ini, prosesnya saya pikir bisa langsung seperti ini. Kemudian contoh yang kedua untuk yang jumlah dan selisih dua fungsi. Dan ini kalau bukan dua fungsi ya, ada tiga fungsi di sini. F aksen X berarti di sini kalau langsung 1/8 kali 2 berapa? 1/8 kali 2, 1/8 1/8 kali 2 X plus 30. 1/8 kali 2 berapa kan? Berapa? Berapa? 1/8 kali 2 berapa? 2/4 kalau disederhanakan. Oke, jadi di sini 1/4 X tambah 3. Oke, kemudian contoh yang ketiga. Kalau ini langsung, ini berarti 4 kali 3 langsung ya. Berapa? 12 X pangkat 2. Yang ini 4 X min, karena ada X di sini. Oke, nya lekas marah bunda. Kalau yang ini kita rubah X-nya dulu. Berubah, berarti kan kalau ini dikuadratkan berarti 6 min 2X kalikan 6 min 2X gitu ya. Ini sama dengan 6 kali 6 itu 36. 6 kali min 2X min 12X. Min 2X kali 6 juga min 12X. Min 4 kali min 2X kali min 2X plus 4X kuadrat. Nah, menuliskannya biasanya yang pangkat tertinggi itu ditaruh di paling kiri. Berarti di sini 4x kuadrat. Ini min 12x, min 12x berarti min coret 24. Coret nih seru. Ini plus 30. Nah, ini fx-nya masih. Jadi ini fx. Nah, kalau turunannya berarti di sini
8x min 24. Ini yang nol ya. Oke, berarti cukup di sini. Jadi kita jabarkan dulu fungsinya dalam bentuk penjumlahan dan selisih fungsi kayak gini, baru kita dengan mudah menyelesaikan turunannya. Atau sebenarnya di sini bisa langsung, kalau ini kan langsung 6 kuadrat berarti 36. Ini 2 kali 6, 12. 12 kali min 2, min 24 x. Ini min 2x kuadrat berarti plus 4x kuadrat. Boleh langsung kayak gini. Atau kalian jabarkan satu-satu kayak gini, boleh silakan. Lanjut ya. Oke, kalau kayak gini. Hah? Ini jawab kuat. Kita tetap hanya merubah saja, merubah biar sama kayak tadi ya. Jangan yang bawah ya ke atas malah bisa langsung. Ini 2x kuadrat. Ini plus 2. Ini kalau dipindah ke atas jadi apa? X pangkat min 2. Jadi kan kalau pangkat negatif biasanya diturunkan ke bawah ya. Ya kalau dari bawah negatif pindah ke atas. Ya intinya memindahkan bentuk pangkat pecahan itu yang asalnya negatif jadi positif gitu. Kalau positif yang dipindah ya jadi negatif gitu. Kita butuhnya yang penting itu di atas semua. Maka kalau kayak gini bisa kita langsung tentukan turunannya. Ini berarti berapa ini? 4x. Yang ini min 4 x pangkat min berapa? Min 3. Kan dikurangi 1 kan tadi ya. Jadi kalau negatif kan ini 2 juga dikurangi 1. Jadi 1. Min 2 dikurangi 1 jadi min 3. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 4x. Ini min 4x pangkat min 3. Karena bentuknya gini, ini negatif, kita bisa rubah bentuknya. 4x min 4 per x pangkat. Biar kembali bentuknya seperti ini. Jadi tinggal memindahkan saja sebenarnya. Benar, ini konsepnya adalah bentuk pangkat negatif yang kita pelajari dulu di materi-materi awal. Oke, kalau tadi ada penjumlahan, jadi kalau penjumlahan kan tinggal masing-masing gitu ya menurunkan. Nah, kalau perkalian fungsi itu tidak secara langsung bisa hasil turunnya dikalikan. Jadi misalkan ada fungsi f. F itu memuat fungsi u dikali fungsi v misalkan. Jadi kalau tadi kan f itu sama dengan u tambah v, maka turunannya kan turunan u tambah turunan v. Nah, kalau pada perkalian ini bukan langsung turunan u kali turunan v, bukan seperti itu. Tetapi apa ya kayak gini. Jadi secara sederhana kalau ada F itu adalah U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Turunan U dikalikan fungsi awal dari V ditambah fungsi awal U dikalikan turunannya. Jadi kita cari turunannya dulu, turunan U berapa, turunan V berapa, baru kita nanti gabung hasilnya begitu. Contoh. Jadi, nah sebenarnya kalau pada perkalian fungsi kayak gini, memindahkan misalkan UV aksen ditambah U aksen P kan sama saja karena penjumlahan. Tetapi biar terbiasa nanti pada pembagian karena harus ini yang di depan, maka sebaiknya tetap membiasakan ini. U aksen P kalikan P, U aksen kalikan P ditambah U kalikan P aksen begitu. Nah, nanti pada pembagian di sini ada pengurangan, nah itu nanti pengaruh ke tandanya saja sebenarnya. Jadi seperti itu. Contoh, di sini ada dua fungsi. Ini ada U, ini ada P. Mungkin bisa dengan cara yang tadi. Ini dikalikan terlebih dahulu menjadi fungsi penjumlahan yang panjang itu boleh diturunkan.
Atau kalau menggunakan konsep tadi, ini adalah U, ini adalah P. Jadi U-nya adalah 3x kuadrat min 2. Jadi U aksennya apa? 6. Kan 0 kan ini ya. Oke. Kemudian V-nya ini X pangkat 4 min X. Berarti V aksennya 4. X pangkat 3. Terus min 1. Oke. Nah, kita tadi punya F. Kalau F-nya itu adalah U kali V, maka F aksennya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Jadi turunannya di sini sama dengan U aksennya di sini apa? 6x. Kalikan V-nya adalah X pangkat 4 min X. V-nya kayak ini. U aksen kalikan V. Ditambah UV aksen. U-nya 3E kuadrat min 2. V aksennya 4X. 3 min. Boleh dikalikan. Boleh bentuknya seperti ini. Tapi ya panjang ya. Kalau misalkan dikalikan. Ini berarti 6x pangkat 5. Ini kali ini. Kalau ini kali ini berarti min 6x kuadrat. Ini sama ini 12x pangkat 5. Ini sama ini min 3x kuadrat. Min 2 sama 4x kuadrat min 8x pangkat 3. Terakhir plus 2. Nah, tinggal dilihat apakah ada pangkat yang sama. Ada ya. Yang pangkat 5, X pangkat 5. Di sini 6, di sini 12. Berarti 17. Kemudian yang pangkat 2 juga. Pangkat 2 ini 6 di sini. Berarti 9. Harusnya ini dulu ya. Tapi tak apa lah taruh dah. Ini 8 X pangkat 3. Ada X-nya, ada plus 2. Oke, saya lanjutkan ya. Contoh. Untuk yang berikutnya ini yang saya bilang tadi. Kalau pembagian ada dua fungsi yang dibagi. Jadi di situ misalkan F-nya adalah U per V. Jadi F aksennya di sini U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Tetap mencari turunan dari U, mencari turunan dari V, kemudian digabung ke sini. Jadi kalau ada dua fungsi yang pembagian. Contoh, misalkan ini U per V ya. Yang di sini U-nya apa? 3X plus U aksennya berarti U 6X melulu. V-nya 3 plus V aksennya X pangkat. Jadi tinggal kita masukkan ke yang tadi. Jadi kalau misal tadi U per V, maka F aksennya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Tinggal dimasukkan ke sini, F aksen X-nya sama dengan U aksennya adalah 6X. V-nya X pangkat 3 plus 9. Min U 3X pangkat 2 plus 10. Kalikan V aksennya per X pangkat 3 4. Ini bisa dijabarkan kayak tadi. Kalau
Yang ini nggak bisa juga dibagi sebenarnya. Sudah sampai kalau yang bawah tanpa dijabarkan sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau ini masih bisa dijabarkan. Nanti ini juga menjadi X pangkat 4 bisa ada digabung begitu. Kalau ini misalkan kita jabarkan yang ini berapa? Ini sama ini berarti 6x pangkat 4. Kemudian 6x kali 9 plus 6 kali 9 berapa? 6 kali 9 berapa kan? Berapa? Berapa? 54 X. Ini dikurangi dulu. Yang ini 3x kuadrat, yang ini juga 3x kuadrat berarti 9x pangkat. Ini sama ini plus 30x per x pangkat 3 plus 6. Ini bisa digabung ini 6 dikurangi 9x pangkat 4. Min 3x pangkat 4. Yang ini pangkat 2 ya. Min 30 x pangkat 2. Ini plus 54 yang bawah tetap 3 plus 9 x kuadrat. Terus itu bisa dipahami ya. Jadi kalau kalau tadi penjumlahan bisa langsung gampang, kalau perkalian ada ketentuannya, pembagian juga seperti ini. Jadi ini yang saya maksud tadi. Kalau pada perkalian memisahkan U aksen V plus UV aksen, pada pembagian itu U aksen V dikurangi UV aksen. Karena kalau ini terbalik, tandanya pasti berbeda ya, harusnya positif jadi negatif. Oke. Turunan rantai, turunan rantai. Ya, banyak berarti ya. Jadi kemarin kan sebenarnya kita sudah apa namanya mempelajari fungsi komposisi. Jadi intinya memisalkan fungsi yang lain dengan satu variabel begitu. Jadi kalau misalkan ada fungsi kemudian mempunyai pangkat, kita misalkan saja fungsinya itu sebagai satu variabel yang baru. Sehingga kalau variabel kan kalau diturunkan bisa langsung. Kalau fungsi kayak tadi misalkan fungsinya berpangkat, nanti harus dijabarkan terlebih dahulu. Jadi intinya kalau tadi fx itu atau f aksen x itu adalah dy per dx. Jadi karena fx itu sama dengan y. Nilai fungsi berapa x-nya, maka itu menjadi nilai y. Gitu ya. Nah, maka fx atau turunan dari fx itu y ini diturunkan terhadap x karena yang variabelnya x itu diturunkan pangkatnya. Nah, kalau turunan rantai itu yang asalnya hanya dy per dx, di sini menambahkan variabel u sehingga di sela-sela begini. Jadi y-nya diturunkan terhadap u-nya diturunkan terhadap x. Contoh, yang mau tak contoh pusing lah pusing. Hah? Oh, iya. Sedang aja ya apa deh lo ya? Ini mau beri contoh gimana? Contoh. Contohnya kayak tadi yang ini. Ini kan tadi berapa nilainya? Ada yang masih ingat? Turunan dari ini. Tadi kan ini dijabarkan ya. Hasil turunannya itu sama dengan 8x min 24. Oke. Nah, ini kan fungsi. Artinya fungsi f itu adalah merupakan fungsi yang punya pangkat. Jadi misal, ini fungsi yang ini kita misalkan u. Jadi u-nya di sini adalah
6 min 2x. Jadi, U ini kita turunkan terhadap X-nya yang kita turunkan. Jadi, DU per DX itu sama dengan berapa? Atau U aksennya itu sama dengan DU per DX. Ini turunan dari U berapa? Min 2. Ini 6 turunannya 0, min 2x berarti min. Oke, turunnya min 2 ya. Nah, kemudian fx di sini karena ini kita sudah misalkan U, berarti kan ini menjadi U kuadrat. Ya, ini kan kita sudah misalkan sebagai U. Berarti kan ini kita bisa tulis sebagai fx itu sama dengan U pangkat. Nah, ini kan sama dengan Y tadi. dy per dx, du, sebentar. Fx-nya di sini kalau ini diterangkan terhadap U, berapa ini sama dengan apa ini? Kalau fx diterangkan terhadap X kan tidak ada karena ada X-nya di sini. Kalau ini langsung diterangkan terhadap X, ya 0 gitu. Karena ada X di sini kan ya. Kalau ini kita turunkan terhadap U, dy per du, itu sama dengan Y-nya atau fx-nya di sini sama dengan U pangkat 2. Turun dari ini apa? Turunan dari U pangkat 2. Ini kan bingung cek coba U X-nya. Mohon ya Allah bisa misalkan Y sama dengan E kuadrat. Berarti aksen atau turunannya berapa ini? 2 X. Kalau ini berarti iya deh iya kayak gitu. Jadi ini sih X-nya coba O lagi. Jadi itu. Jadi di sini dy per du-nya kan sama dengan 2U. Jadi kalau dy per dx kan sebenarnya kan fungsinya dalam bentuk x tadi ya. Itu sama dengan konsepnya tadi dy per du kalikan du per x. dy per du-nya sama dengan du per dx-nya. Jadi di sini sama dengan 2 kali min 2 itu min 4. U-nya apa? 6 min 2. Kalau ini kita kalikan min 24 plus 8x. Atau kalau dibalik 8x min 2. Aduh, gelap berarti hasilnya. Kalau pangkatnya 2 tadi dijabarkan oke. Kun apa namanya? Bisa langsung dapat. Kebayang kalau pangkatnya 3 harus dikalikan 3. Kalau pangkatnya 10, banyak begitu. Artinya maksudnya ini kan contoh tadi kalau pangkat 2 kita jabarkan, oke hasilnya seperti ini. Kalau pangkatnya 4 misalkan, lebih lagi menjabarkan sebanyak itu gitu. Makanya dikasih cara untuk turunan rantai ini untuk menyederhanakan begitu. Jadi nanti kalau ada fungsi yang di dalam, kemudian fungsi itu dipangkatkan yang pangkatnya tinggi, maka proses turunannya bisa menggunakan konsep turunan rantai. Turunan rantai, fungsi komposisi. Contoh yang lain, sebenarnya ini masih eh, gampang lah ya. Kalau ini U-nya berapa? X plus, berarti U aksen turunan U terhadap X 1. I 1 wes. Ini tek Q 1 nah. Jadi kita satu. Nah, di sini berarti kalau langsung turunannya di sini berarti turunan dari ini. Kalau tidak langsung dulu deh. Ini kan fx-nya adalah u kuadrat atau y-nya. Berarti di sini turunannya berapa? Jadi fx aksennya langsung 2u kalikan sama u aksen 1. Berarti ya 2u tetap ya. U-nya berapa?
X plus sini 2X plus aman lah. Sudah ya? Ya, RP, 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 RP. Kalau yang ini, U-nya itu adalah E kuadrat plus DU per DX itu sama dengan U aksen. Ini sama dengan DU per DX. Turunan dari ini, 2. Iya. Jangan mampu. Kemudian, DY per DU, ini kan, ini Y-nya berarti kan sama dengan U pangkat 3. Berarti DY per DU, 3U pangkat. Berarti di sini DY per DX-nya sama dengan tadi DY per DU kalikan DU per X. DY per DU-nya sama dengan U pangkat 3 padu 2X. Ini 6X kalikan U pangkat 2 ya. U-nya apa? U-nya yang ini. X pangkat 2 tambah 1. Ini pangkat jadi di sini 3-nya kali 2X itu adalah 6X. U kuadratnya ini. U-nya dibalikan pangkat 2-nya tetap pangkat 2 di sini. Oke, jadi itu turunan rantai. Nah, aku pada soal mulai lagi. Ada. Kalau kayak gini gimana? Hah? Kenapa? Pertama, langkahnya adalah pindah ke luk atas. 2X min 5 pangkat. Kalau langsung prosesnya, berarti di sini F aksen X. Ini langsung ya, di sini min 3. 2X min 5, ini pangkatnya jadi min. Kemudian kan dikalikan dari turunan dari ini ya. Turunan dari 2X min 5. Turunan dari 2X min 5. Hah? Berapa? Berapa? U-nya sama dengan 2X min 5. Berarti U aksennya berapa? 2. X-nya kan pangkat 1 di sini. Ini 20 loh. Kalikan 2 di sini langsung. Ini prosesnya langsung. Jadi di sini 2 kali min 3 min 6. Ada karena ini min 4 langsung pindah ke bawah. 2X min 5 pangkat. Cek pangkat saya pindah. Ini berarti pangkat. Ya wes kayak gini. Kuning tarngone 6 min 6 ada. Pangkat ditambah. Oke. Paham ya? Hah? Kalau tadi kan ini apa namanya sama sih sebenarnya. Kalau tadi kan Y aksen atau F aksen, berarti kan satu kali diturunkan. Hasilnya itu kan kalau misalkan masih ada X-nya bisa diturunkan lagi. Kecuali misalkan fungsi konstan diturunkan itu hasilnya 0. 0 turunkan boleh tak bisa lah. Jadi kalau sudah 0 sudah tidak bisa lagi sebenarnya. Jadi kalau ada fungsi konstan diturunkan 2 kali ya tidak bisa berarti.
Jadi fungsi itu bisa diturunkan satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai berapapun sebenarnya tergantung fungsinya. Tapi di sini kita intinya adalah hasil dari turunan pertama itu diturunkan lagi. Turunan kedua berarti diturunkan lagi. Turunan ketiga diturunkan lagi kayak gitu. Sampai mentok misalkan sampai nol sudah selesai. Kalau misalkan mau diturunkan terus. Ini simbol-simbolnya pakai F aksen X, F double aksen, F telok aksennya gini. Empat, empatnya kalau ke anu untuk membedakan dengan pangkat kadang-kadang kalau Y pangkat 4 itu langsung Y pangkat 4 gitu. Kalau turunan Y ekorong pun bedanya. Atau yang kayak tadi, dy per dx ini turunan pertama, d kuadrat x kuadrat kayak gitu, ini turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya. Ini apa namanya? Lambang-lambangnya untuk turunan istilahnya order di sini, turunan order tinggi, order 2, order 3 dan seterusnya. Contoh, sebenarnya sama saja. Kalau fungsinya banyak kayak gini kan bisa f aksen x berarti di sini 4x pangkat plus berapa? 2 kali 3 langsung ya. 6x pangkat. Yang ini min 10 x. Yang ini plus 6. Yang ini oke sudah. Ini yang diminta turunan ke 5 oleh Tonghe. Turunan kedua. Berarti ini 12 x pangkat. Yang ini. Yang ini 5. Turunan ketiga. 24 x. Turunan ke 4. Ya 24 guys. Turunan kelima. Berarti turunan kelima ini sebenarnya ya nol sebenarnya hasilnya. Paham ya? Turunan ke-6 dari masing-masing. Ini kan contoh yang pertama tadi. Dicoba gampang lah ini ya. Yang lainnya sudah ini kayaknya sudah selesai. Ini dicoba bersama di sini.